Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Masih di masa pandemi virus corona yang sudah akrab dikenal dengan COVID-19, sehingga pada semester kedua ini kita masih dipertemukan dalam sistem belajar daring. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi, yaitu materi pada bab 4, subscriber internet telepon. Subscriber internet telepon meliputi konsep digital subscriber line atau DSL, di mana di dalamnya kita akan mempelajari yaitu pengertian jalur POTS dan ISDN, pengalokasian spektrum, mekanisme kerja DSL, tipe-tipe digital subscriber line atau DSL, kelebihan dan kekurangan DSL. Kemudian permasalahan yang sering terjadi pada penggunaan DSL. Dan video kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe digital subscriber line atau DSL. Kenapa? Karena untuk pengertian jalur POTS dan ISDL, terus kemudian pengalokasian spektrum, serta mekanisme kerja DSL itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Oke? Sekarang kita masuk ke tipe-tipe digital subscriber line atau DSL. Tipe koneksi broadband yang mengadopsi teknologi DSL yang umum digunakan pada saat ini. Ada beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama asymmetric DSL, ADSL. Terus yang kedua symmetric DSL, SDSL. Terus kemudian yang ketiga symmetric high speed digital subscriber line, GS High DSL. Terus yang keempat integrated service digital network DSL, IDSL. Yang kelima very high data rate, VDSL. Yang keenam high data rate DSL, yaitu high DSL. Dari keenam jenis tipe digital subscriber line ini akan Ibu bahas satu persatu, ya. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu asymmetric DSL. Merupakan teknologi yang memberikan kecepatan transfer data yang berbeda antara proses pengiriman data atau upload dan penerimaan data atau downloadnya. Ketidaksamaan inilah yang mengakibatkan pemberian istilah asimetrik untuk teknologi ini tentunya, ya. Asimetrik, tidak sama, ya. Artinya, tidak simetrik atau tidak sama. Apanya sih yang asimetrik atau tidak sama? Yang tadi yang sudah dipaparkan di depan, yaitu pada kecepatan download data akan lebih besar daripada uploadnya. Jadi, pembagian bandwidth-nya lebih besar pada download daripada upload, ya. Kenapa disebut asimetrik ya tadi? Ya. Jelaskan ya. Semoga semua anak-anak jelas ya. Daripada apa yang sudah Ibu paparkan ini ya. Oke. Pada asimetrik DSL ini juga memiliki keuntungan dan kerugian. Ya. Oke, di sini adanya keuntungan yaitu data yang terakses lebih cepat, ya. Terus kemudian selain data dapat terakses lebih cepat, juga mempunyai dua frekuensi, yaitu frekuensi tinggi untuk mengantar data dan frekuensi tinggi juga untuk sound and fax, ya. Terus biaya yang digunakan relatif murah, ya. Terus kemudian kerugiannya yaitu
memiliki keterbatasan dalam jarak maksimal dari kabel yaitu 6.000 feet atau 1.820 meter ya. Nah, apabila jaraknya melebihi standar ADSL ya, maka koneksi tidak dapat dilakukan. Nah, namun biasanya ini menurut pengalaman ya, tidak sampai 1.820 meter juga sudah tidak bisa berjalan dengan baik ya, koneksinya. Kenapa? Hal ini ada penyebabnya. Ya, banyak faktornya, yaitu salah satunya yaitu seperti noise, terus kemudian juga tipe konektor. Berbeda merek maka akan berbeda kecepatan bacanya, baca jangkauannya ya. Oke, dan sebagainya. Masih banyak faktor-faktor lainnya. Oke, kita ke yang berikutnya yaitu symmetric DSL. Nah, symmetric DSL ini merupakan koneksi internet yang memiliki spesifikasi jalur upload dan download yang sama persis ya, bertolak belakang dengan yang asimetrik ya, tentunya sudah terlihat dari namanya juga, yaitu ini simetrik. Kalau simetrik itu sama ya, sama persis. Oke. Jaringan dengan spesifikasi ini yaitu simetrik ini cocok digunakan untuk keperluan komersial, di mana yang pengguna akhir juga akan mendapatkan spesifikasi atau kemampuan untuk mengirim data dalam jumlah besar ke internetnya itu sama ya. Nah, selain itu SDSL juga akan sangat cocok digunakan untuk aplikasi seperti pengiriman email, tentunya dengan attachment yang besar. Terus kemudian melakukan upload informasi ke internet, serta membuat web server ya, dan FTP server. Nah, SDSL biasanya juga harganya akan lebih mahal daripada ADSL. Nah, di sini sangat cocok untuk keperluan sebuah perusahaan, satu tingkat lebih tinggi lah ya daripada ADSL. SDSL juga memiliki keuntungan dan kerugian tentunya. Keuntungannya yaitu bandwidth yang disalurkan itu simetrik, terus kemudian penundaan rendah, tidak bergantung mengganggu saluran telepon yang lain, terus kemudian sistemnya point to point antara ISP dengan pelanggan ya. Terus kerugiannya juga jika tidak menggunakan grounding maka boros modem. Apa itu grounding? Grounding itu anti petir. Apa itu grounding? Grounding itu anti petir ya. Tentunya anti petirnya yang baik ya. Yang baik. Nah, yang baik, yang berkualitas atau yang bermutu baik gitu kan. Sehingga tidak boros modem. Terus kemudian kabel dapat diputus orang lain ya. Itu kerugiannya. Terus kemudian modemnya lebih mahal daripada yang tadi ADSL. ADSL jauh lebih murah daripada SDSL. LAN dapat digunakan sepanjang 10 kFT. Apa itu kFT? Di sini sama dengan CSA, yaitu Carrier Serving Area ya. Oke, jarak ya, sama aja, kita juga ada kerugiannya. Terus kemudian yang ketiga yaitu Symmetric High Speed Digital Subscriber Line ya. Yaitu dapat melayani penggunanya dengan fitur multi rate atau kecepatan yang berbeda-beda dan multi service dengan jarak jangkauan yang lebih panjang dari teknologi DSL lainnya dan memiliki sinyal yang sangat kuat ya. Oke. Integrated Service Digital Network atau DSL atau IDSL ya. Merupakan perpaduan fitur antara teknologi SDN dan DSL.
Terus kemudian di sini juga IDSL juga menggunakan kabel untuk mentransmisikan data full duplex dengan kecepatan hingga 44 kilobytes ya per second. Terus kita ke VDSL, yaitu Very High Data Rate ya. Ini dapat menghantarkan data penggunanya mulai dari 13 Mbps sampai dengan 52 Mbps downstream dan 1,5 hingga 2,3 Mbps atau upstream hanya dengan menggunakan satu pasang kabel tembaga. Digarisbawahin ya. Hanya dengan menggunakan satu pasang kabel tembaga atau twisted, yaitu dari tipe jenis DSL Very High Data Rate ya. Salah satu ya daripada keenam jenis tipe digital subscriber line yang memiliki atau yang menggunakan yang menggunakan satu pasang kabel tembaga atau twisted, yaitu Very High Data Rate atau VDSL. Oke. Jarak jangkauan dari teknologi inilah yang menjadi kelemahan ya. Kelemahannya kenapa? Karena jaraknya maksimal hanya sejauh 1,3 km saja. Oke. Sekarang High Data Rate DSL ya. Ini memiliki kecepatan transfer data yang sama dengan jaringan A1 ya. Apa jaringan data I1 ini di sini ya? Jaringan data I1 di sini yaitu E1 ya, atau dibaca bahasa Inggrisnya I1, yaitu merupakan standar ekuivalen digital yang dengan kecepatan 1,554 Mbps atau megabyte per second. Oke. Demikianlah materi tentang tipe-tipe digital subscriber line ya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas pada video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya anak-anak semua, jangan lupa subscribe, terus kemudian like, terus kemudian share, and juga jangan lupa aktifkan loncengnya agar mendapatkan update terbaru materi dari Ibu. Oke, terima kasih.